Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Amrian dengan NIM 1312300-268. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas hukum pidana dari Pak Frans. Bagian pertama, pengertian tindak pidana. Mari kita mulai dengan memahami apa itu tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hukum dan diancam dengan pidana. Perbuatan tersebut harus memenuhi beberapa unsur, yaitu yang pertama, melawan hukum, yaitu perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang. Yang kedua, disengaja. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian. Yang ketiga, menyebabkan kerugian. Perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain atau negara. Contohnya, pencurian, penganiayaan, dan pembunuhan adalah termasuk tindak pidana karena melanggar hukum. Dilakukan dengan sengaja dan dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Bagian kedua, unsur-unsur tindak pidana. Lebih lanjut, terdapat 4 unsur konstitutif yang mendasari suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana, yaitu perbuatan actus reus, perbuatan aktif maupun pasif yang dilakukan manusia dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Melawan hukum, by direct, totally, hate. Perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum yang berlaku di suatu wilayah hukum. Kesalahan skop, perbuatan dilakukan dengan kesengajaan atau dolus atau kelalaian yang disebut culpa. Keadaan batin, mens rea. Mens rea mencerminkan kondisi mental pelaku saat melakukan perbuatan, seperti motif, tujuan, dan pengetahuan tentang konsekuensi perbuatannya. Memahami keempat unsur ini penting untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak. Bagian 3. Jenis-jenis tindak pidana. Tindak pidana dapat diklasifikasikan menjadi 2 kategori, yaitu tindak pidana umum, kejahatan terhadap jiwa, pembunuhan, penganiayaan. Kedua, kejahatan terhadap harta benda, pencurian, penipuan. Yang ketiga, kejahatan terhadap kehormatan, contohnya pencemaran nama baik, fitnah. Keempat, kejahatan terhadap ketertiban umum, contohnya makar atau kerusuhan. Yang kedua, ada tindak pidana khusus. Tindak pidana korupsi, UU Tipikor. Tindak pidana pencucian uang, UU TPPU. Tindak pidana narkotika, UU Narkotika. Tindak pidana terorisme, UU Terorisme. Tindak pidana perdagangan orang atau UU TPPO. Masing-masing jenis tindak pidana memiliki karakteristik dan aturan hukum yang berbeda. Bagian 4. Pelanggaran kearifan lokal dan tindak pidana. Kearifan lokal sebagai norma dan aturan yang hidup di masyarakat dapat memiliki kaitan dengan hukum pidana. Pelanggaran kearifan lokal dapat dikategorikan sebagai tindak pidana tergantung pada beberapa faktor, yaitu apakah kearifan lokal tersebut telah diakui oleh hukum. Diakui. Pelanggaran kearifan lokal dapat dikategorikan sebagai tindak pidana adat atau tindak pidana biasa. Tidak diakui, pelanggaran kearifan lokal tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Apakah pelanggaran kearifan lokal tersebut menimbulkan kerugian? Menimbulkan kerugian, pelanggaran kearifan lokal dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Tidak menimbulkan kerugian, pelanggaran kearifan lokal tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Contohnya, di beberapa daerah terdapat aturan adat yang melarang penebangan hutan secara liar. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kearifan lokal dan tindak pidana lingkungan. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.